di sini. Setelah pekan lalu sempat off ya karena mendadak ada yang harus Tata selesaikan pagi itu. Walaupun sebenarnya akhirnya selesainya lebih awal sih gitu ya, selesainya lebih awal dari perkiraan Tata, tapi karena sudah terlanjur di cancel, khawatirnya teman-teman mungkin sudah ada kegiatan juga kemarin itu, jadi ya sudah terlanjur gitu ya. Pagi ini insya Allah kita masuk ke pembahasan silaturahim ya, juga kemudian semoga bisa masuk di bab berikutnya terkait zina ya. Untuk keberkahan majelis kita buka terlebih dahulu dengan membaca umul kitab dan sholawat kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya, bab berikutnya adalah tentang silaturahim atau hubungan rahim ya, hubungan rahim. Walaupun ternyata ya setelah tata mutolaah lagi gitu ya, murojaah, kemudian melihat bagaimana pembahasan penulis kitab ini ya, Syekh Muhammad Ali Al-Maliki rahimahullah taala, beliau kemudian membahas silaturahim ini digabung gitu ya. Silaturahim itu nanti ada silaturahim yang umum, ada yang khusus gitu ya. Kalau kemudian mafhum tata selama ini ya itu memang lebih kepada ada yang namanya silah ukhuwah, ada yang namanya silaturahim gitu ya. Nah, kalau beliau sendiri itu semuanya dimasukkan kepada silaturahim. Hanya saja ada yang sifatnya umum, ada yang sifatnya khos. Nah, di situ menariknya ya penulisan beliau meskipun nanti tidak sampai menyebabkan ada perbedaan hukum ya, hanya perbedaan dari sisi istilah. Yang kemudian menjadi catatan di sini ternyata kata silah. Silah ini bukan hanya sekedar hubungan atau jalinan, tapi silah ini adalah hubungan ketaatan. Ya, bagaimana kita terkoneksi ya satu dengan yang lain itu karena ada aspek keimanan dan ketaatan satu dengan yang lain. Entah itu konteksnya nanti dengan sesama orang Islam ya, atau kaum mukminin atau kemudian kepada kerabat kita. Nah, kemudian ya ya itu ya silah seperti itu, kemudian ar-rahim ya karena silaturahim itu kan idofah ya, silatu dan ar-rahim gitu ya. Ar-rahim itu sendiri ya bermakna rahim sebenarnya ya, rahimnya perempuan itu gitu ya. Walaupun kemudian dalam beberapa penjelasan dikatakan kenapa namanya rahim ya karena itu diambil dari asma Allah ar-rahim. Itu adalah wujud dari apa namanya bentuk kasih sayang Allah ya, bentuk penjagaan Allah bil khusus kepada janin yang kemudian dikandung oleh seorang ibu ya, seorang perempuan. Jadi rahim itu berfungsi sebagai penjaga atau pelindung janin-janin yang kemudian masih dalam kandungan. Karena nanti kalau makna ar-rahim ya, sifat mubalaghah yang memang kemudian itu hanya ditujukan kepada Allah. Kalau di sini dilihat di PDF kan ar-rahimnya itu kan alif lam ra ha mim ya. Kalau kemudian Allah Ar-Rahim itu kan ada ya di antara ha dengan mimnya ya, ha ya mim. Nah, itu khusus hanya untuk Allah. Yang artinya memang maha penyayang atau maha pengasih juga bisa gitu ya. Yang nah koneksinya nanti lebih kepada sifat Allah penyayang yang kemudian melindungi atau menjaga gitu ya. Beda dengan Ar-Rahman ya, yang kemudian kasih sayangnya Allah itu adalah dalam konteks memberikan gitu ya. Makanya nanti rahim ya, rahimnya seorang perempuan itu adalah penjaga atau pelindung bagi janinnya. Maka silaturahim kalau kemudian secara bahasa nanti kaitannya secara luas itu adalah siapa saja yang dihubungkan dengan rahim ya. Siapa saja yang kemudian ada bisa jadi kemudian di situ ada hubungan nasab langsung misalnya gitu ya, atau yang kemudian terkategori kerabat nanti gitu ya. Ya,
Minal ma'lumi annal ummatal islamiyata, ya, dari hal yang sudah maklum atau sudah diketahui bahwasannya umat Islam, hiya majmu'ul usari al-islamiyati, adalah kumpulan dari keluarga-keluarga Islam al-mu'allafati min afrodiha, yang tersusun dari individu keluarga tersebut. Faiza tawasolat afrodul usari, maka jika individu keluarga itu saling terhubung, watawasolat al usaru, maka para keluarga pun ya akan saling terhubung. Kanat al ummatu al islamiyatu, dan jadilah ia sebagai umat Islam. Idzaka, karena pada saat itu ummatan musallamatan haqiqatan, jadilah umat atau kaum muslimin itu sebagai umat yang hakiki, qaimatan bima amarallahu, yang telah menjalankan apa-apa yang diperintahkan oleh Allah, waqifatan inda hududihi, berhenti pada batas-batas yang ditetapkan oleh Allah, azizatal janibi, yang kemudian mulia, mahibatan salihatan li'an yukhallifuhallahu fil ardi, yang kemudian ia itu disegani serta layak untuk menjadi khalifahnya Allah di muka bumi. Wa ahlan, dan pada saat itu li'anna yumakkina laha dinaha, dimungkinkan ia itu diberikan kudrah atau kemampuan terhadap agamanya, alladzi irtadahu laha, yang kemudian Allah meridhoi agama tersebut bagi umat Islam itu. Wa yaj'ala laha as-sultana, dan Allah menjadikan bagi mereka suatu kekuasaan. Wa yansuraha ala man yakidulaha, dan Allah memenangkan atas diri mereka terhadap orang-orang yang berlaku buruk terhadapnya, fakanat khaira ummatin, maka jadilah mereka itu umat yang terbaik atau sebaik-baik umat, ukhrijat linnas, yang ada atau muncul ya di tengah-tengah masyarakat, ma'amarat bil ma'ruf, selama ia berlaku atau memerintahkan pada yang ma'ruf, wa nahat anil munkar, dan mencegah dari kemungkaran. Nah, jadi di sini diawali ya seperti pembahasan di awal kitab ini kalau tidak salah ya, di bagian muqaddimah tentang bagaimana sih konteks atau urgensi adanya keluarga ya di tengah-tengah peradaban Islam atau peradaban manusia saat ini gitu ya. Jadi kalau dari konsep musannif kitab ini, dari keluarga itu ya, dimulai dari individu-individunya, dari individu-individunya yang kemudian tawasolat ya, saling terhubung. Jadi kalau tafa'ala itu artinya dari wazan itu tuh adalah saling, ada kesalingan, hubungan timbal baliknya. Jadi individu-individu di keluarga itu saling terhubung satu dengan yang lain, kemudian mereka membentuk satu keluarga, yang keluarga-keluarga itu pun saling terhubung satu dengan yang lainnya, akhirnya terbentuklah umat secara lebih luas. Terhubungnya dengan apa? Balik ke penjelasan di awal tadi ya, terhubung dengan keimanan serta ketakwaan. Jadi bukan sekedar ketemuan, bukan sekedar interaksi atau sekedar tahu saja gitu ya. Yang akhirnya ketika sudah terbentuk kaum muslimin atau umat Islam yang seperti itu, yang saling terhubung karena sebab keimanan dan ketakwaan, saat itulah akan mewujud kaum muslimin yang hakiki. Nah, ternyata jadi ada kaum muslimin yang tidak hakiki gitu ya. Nah, kaum muslimin yang hakiki itu seperti apa? Yang kemudian senantiasa menjalankan perintah Allah, gitu ya. Berbagai perintah maupun larangan Allah ya, atau kemudian di sini dikatakan dia akan berhenti pada hududnya Allah. Jadi hududnya di sini bukan dalam konteks nizam ukubat ya, bukan had itu, tapi lebih kepada batas-batas yang ditetapkan oleh Allah atau syariat itu sendiri. Kapan boleh dikerjakan, kapan tidak boleh dikerjakan. Mereka akan senantiasa terikat dengan itu. Ketika ada larangan, maka mereka akan stop, akan berhenti. Dan ketika itu terwujud, ya, maka umat Islam itu akan menjadi umat yang mulia serta disegani. Ya, ini yang kemudian sekarang tentunya kita sulit temukan ya
kita sulit temukan keseganan umat lain gitu ya, atau kemudian Barat misalnya, atau orang-orang dari selain Islam terhadap kaum muslimin sendiri ya. Yang dilihat itu mungkin hanya 1-2 orang yang kemudian memiliki ya dalam tanda kutip prestasi-prestasi personal. Tapi ketika dilihat sebagai satu kesatuan kaum muslimin itu hampir-hampir kita tidak menemukan kemuliaan maupun wibawa yang kemudian membuat mereka disegani. Bahkan kita banyak di antara kaum muslimin ya dari etnis tertentu misalnya seperti Rohingya atau kemudian muslimin yang ada di Suriah, di Gaza ya yang kemudian mendapatkan perlakuan tidak manusiawi dari orang-orang zalim di sekitar mereka gitu ya. Karena ya dari kemuliaan serta segannya mereka kepada kita, itulah yang menjadikan kita sholihah li an yukhallifuhallahu fil ard. Kita menjadi layak ya menjadi khalifah fil ard ya. Karena kemudian ternyata kalau kita telusuri ya, ini kan bagian dari kisahnya Nabi Adam ya, Nabi Adam yang di dalam Al-Qur'an memang diturunkan oleh Allah ke muka bumi ini untuk menjadi khalifah ya, menjadi penggantinya Allah ya. Pengganti ini bermakna apa? Yang menjadi pemelihara, menjadi pengatur gitu ya. Menjadi kepanjangan tangannya Allah untuk mengatur bumi ini gitu ya. Maka bagaimana mungkin kita bisa mengatur bumi, mengelola bumi kalau kemudian tidak ada kemuliaan maupun orang itu segan terhadap kaum muslimin gitu ya. Jadi kalau kemudian tujuan penciptaan manusia termasuk ya ini menjadi salah satu tujuan pendidikan di dalam Islam ya, membentuk anak-anak itu menjadi generasi khalifah fil ard misalnya seperti itu mau dirumuskan, maka ada PR besar bagi kita ya untuk menyiapkan hal itu. Dan ini lanjutannya adalah agama itu akan mulia, kekuasaan ada pada kita, dan Allah akan memenangkan kita. Nah, yang menarik di sini kita diingatkan terkait apa yang ada dalam Quran surat Ali Imran ya, bahwa kaum muslimin itu adalah khairu ummah. Tapi ternyata bukan sesuatu yang otomatis ya, otomatis muncul ya. Kebaikannya itu tidak akan langsung ada hanya karena kita adalah kaum muslimin. Ada syaratnya, yakni ma'amarat bil ma'ruf wa nahat 'anil munkar. Selama kaum muslimin itu memerintahkan pada yang ma'ruf dan mencegah dari yang munkar. Jadi selama melakukan amar ma'ruf nahi munkar. Jika tidak melakukan amar ma'ruf nahi munkar, ya maka dia tidak menjadi umat yang terbaik ya. Ini panjang sekali dibahas di dalam kitab dakwah Islam ya karya Syekh Ahmad Mahmud ya. Nanti mungkin silakan bisa dibaca tentang konteks kenapa kemudian khairu ummah itu dilekatkan dengan aktivitas amar ma'ruf nahi munkar. Nah, mungkin ada yang terfikir ya, kalau kemudian penulis kitab ini mengatakan bahwa kebaikan peradaban itu berawal dari individu, ya individu-individu keluarga. Lalu bagaimana kemudian dengan konsep perubahan masyarakat atau kebangkitan yang dibawa oleh Syekh Taqiyuddin An-Nabhani gitu ya. Bahwa kemudian Syekh Taqi kan perubahannya itu dimulai dari masyarakat ya. Nanti masyarakat yang akan mewarnai, mempengaruhi individu gitu ya. Jadi sebenarnya tidak ada kontradiksi di situ ya, tidak ada kontradiksi atau sesuatu yang harus kita benturkan karena masing-masing ini ya ada maksudnya. Jadi bukan berarti ya penulis kitab ini Syekh Muhammad Alwi mengatakan perbaikan individu itu lebih penting tidak gitu ya. Atau kemudian Syekh Taqi mengatakan yang penting perbaikan masyarakat, kualitas individunya tidak masalah nanti akan mengikuti, tidak juga gitu ya. Bahwa semuanya, semua elemen di masyarakat yang itu berarti juga adalah individu-individu yang ada di keluarga, itu semua harus terhubung dengan hubungan keimanan dan ketakwaan, sehingga mereka melakukan amar ma'ruf nahi munkar. Setelah tentunya ya mereka meningkatkan kualitas diri mereka sebagai seorang personal. Jadi ketemunya di mana? Ketemunya adalah di hubungan amar ma'ruf nahi mungkarnya itu ya. Jadi saling melengkapi justru ya. Kita tidak bisa menegasikan bagaimana pentingnya peranan individu dan keluarga itu sendiri kan untuk melakukan kontrol gitu ya. Nah, maka kalau kemudian sekarang ini menjadi catatan sekaligus mungkin bahan evaluasi kita ya. Ketika kita melakukan aktivitas dakwah ke sana kemari gitu ya, kita membuka mata umat. Ya sudahkah kemudian kita membuka mata keluarga kita sendiri? Ya. Ya. Iya, ya.
Sudahkah kita membuka mata keluarga kita gitu ya? Sudahkah kemudian kita membangun kesadaran di tengah-tengah keluarga kita misalnya seperti itu. Karena ya mereka juga adalah bagian dari umat ya, yang penting untuk kita beramar ma'ruf nahi munkar dengan mereka. Dulu pernah ada kalau kita bilang ya mungkin semacam sindiran ya, yang Tata pernah dengar sindiran yang disampaikan oleh Ustadz Budi Ashari ya. Mungkin Antuna tahu ya, beliau tuh kan cukup concern di bidang parenting ya, di bidang parenting ya, karya-karya beliau ya, kitab-kitab atau buku-buku yang beliau hasilkan itu semuanya itu menggugah pemikiran dan menyentuh perasaan gitu ya. Nah, jarang Tata tuh kalau baca tulisan beliau tuh ya langsung overthinking bisa berhari-hari gitu ya. Karena ya luar biasa gitu ya, benar semua memang gitu kan ya, dan memang luar biasa cara penyampaiannya. Nah, tapi kemudian pada satu kesempatan, ini dari salah satu pemuda, Tata dengar gitu ya, beliau mendengar langsung dari Ustadz Budi Ashari yang mengatakan, kalian ini, gitu ya, kalian ini, karena beliau tahu nih orang-orang yang hadir ini adalah orang-orang Haroki gitu ya. Kalian ini semangat betul ya, ingin membangun peradaban, ingin mengubah masyarakat. Bagaimana kalian kemudian bisa mengubah masyarakat ketika keluarga kalian sendiri itu belum menjadi keluarga sebagaimana yang dicontohkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ketika kualitas individu, kualitas orang-orang yang masih jauh dari itu, maka peradaban seperti apa yang mau kalian buat? Ya di satu sisi mungkin kalau kita mau sekedar banding-bandingin teori gitu ya, ada benernya, ada kemudian hal yang bisa kita kritisi juga. Tapi kemudian Tata memilih untuk mengambil ibroh ya, bahwa iya juga sih ya, ketika kemudian kita mau berdakwah keluar, menyeru umat untuk melakukan ini, kalau keluarga kita sendiri belum ya, belum kemudian masuk kepada hal itu, pasti ada ganjalan-ganjalan ya, bukan berarti kemudian keluarga kita harus bagus ya, harus sempurna, harus kemudian sudah militansinya luar biasa baru kemudian kita berdoa keluar, tidak gitu ya. Tapi jangan pernah lupakan untuk membangun keluarga itu sebagaimana juga Allah menginginkannya atau menghendakinya. Ini pengingat saja sebenarnya. Jadi jangan fokusnya hanya keluar, tapi lupa ya yang ada di circle terdekat kita. Oke, lanjut ya. Wa min huna yattadihu lana ayyuhal muslimuna. Dan dari sini menjadi jelaslah bagi kita sekalian kaum muslimin al-hikmatul ilahiyatu, hikmah ilahiyah al-adilatu yang sangat adil ya. Fil muaqabati alladzina yaqta'una al-arham ya. Dalam pemberian sanksi terhadap orang yang memutus silaturahim wala ya'udduna ma wajaba alaihim, dan orang-orang yang tidak menjalankan apa yang diwajibkan atas diri mereka minal huquqi li usratihim aw li ummatihim, yang berkaitan dengan hak-hak keluarga serta umat mereka. Wala yubaluna bima yatarattabu alaihi, dan mereka juga tidak peduli terhadap konsekuensi atas hal tersebut. Qad'uha minad daruri al-ami awil khasi, yakni memutus silaturahim itu bahayanya di mana ya, baik bahaya yang sifatnya umum maupun bahaya yang khusus, al-aidi alal ummati, yang akan kembali kepada umat awil usrati atau kepada keluarga itu sendiri. Wallahu yuwaffiqu man yasha'u lima yasha'u, dan Allah memberikan taufik kepada orang-orang yang Allah kehendaki terhadap apa-apa yang juga Allah kehendaki. Wa huwal hakimul khabir, dan adalah Allah itu al-hakim dan al-khabir ya. Jadi di sini juga nanti kita akan lihat ya, kita akan paham kenapa kemudian sampai nanti orang yang memutus silaturahim itu bisa diberi sanksi. Ya, Nak. Ya, bisa diberi sanksi ya. Nanti sanksinya ini ya bisa jadi sanksi dalam wujud ukubat di dunia yang akan diberlakukan oleh hakim, maupun sanksi berupa azab langsung dari Allah Subhanahu wa taala ya. Nanti akan ada pembahasannya di belakang. Kepada siapa sanksi-sanksi atau iqab itu akan dijatuhkan? Kepada orang-orang yang memutus silaturahim
atau kepada orang-orang yang kemudian tidak memenuhi hak keluarganya atau hak kaum muslimin, ya, karena nanti ada kewajiban-kewajibannya di situ, juga kepada orang yang tidak peduli, ya, mungkin bukan dia yang memutus silaturahim, ya, mungkin bukan dia yang tidak memenuhi hak-hak keluarga dan hak kaum muslimin, tapi dia tidak peduli, dia acuh, ya, dia cuek terhadap konsekuensi yang akan muncul dari hal itu. Jadi dia tidak berusaha melakukan perubahan gitu ya, sehingga efeknya akan kembali kepada umat maupun keluarga itu sendiri. Afwan sebentar. Ya, lanjut ya. Jadi seperti itu ya. Itu adalah hikmah ilahiyah yang sungguh luar biasa dan bentuk keadilan sehingga memang tidak tidak akan meluas gitu ya orang-orang atau tidak akan banyak orang-orang yang kemudian berbuat semaunya ya memutuskan silaturahim. Dan ini adalah wujud dari asma Allah Al-Hakim dan Al-Khabir ya. Al-Hakim itu artinya kemudian Allah itu memiliki ihkam ya. Salah satu maknanya Allah memiliki ihkam yang mana Allah itu kemudian menetapkan syariat itu sangat detail, sangat rinci. Sangat rinci sehingga kemudian tidak ada keburukan yang akan muncul pada kaum muslimin ketika mereka melakukan syariat yang rinci dan detail serta runut itu. Maka nanti kita akan lihat ya syariat seputar keluarga atau nasab itu sendiri ada yang nanti tentang waris misalnya gitu ya, ada tentang hadonah, ada yang tentang kemudian apalagi ya misalnya ya hubungan mahram misalnya tentang apa namanya kebolehan melihat aurat dan lain sebagainya kan detail tuh. Itu berkaitan dengan hubungan nasab atau kekerabatan. Nah, itu yang dimaksudkan kemudian betapa detailnya memang ya nanti syariat Allah seputar hubungan kekeluargaan ini. Juga Allah Al-Khabir ya. Al-Khabir itu artinya Allah itu Maha mengetahui. Tapi Maha mengetahuinya ini adalah Allah tahu di balik setiap syariat yang Allah munculkan itu akan datang kebaikan. Atau bisa juga kita balik sedikit gitu mafhumnya ya. Allah tahu mana yang terbaik, pengaturan seperti apa yang paling pas untuk manusia, makanya Allah bikin syariat itu. Makanya Asmaul Al-Hakim Al-Khabir di sini lekatkan tuh luar biasa maknanya gitu. Ini tidak asal-asal tempel gitu ya. Asma Allah yang digunakan oleh penulis kitab. Kemudian lanjut ya. Warahimu nau'ani ya dan ar-rahim ya atau kemudian di sini dimaknai dia sebagai sebuah kekerabatan ya. Itu ada dua jenisnya. Nah, ini yang Tata maksud tadi ya. Ada yang amatun yakni yang umum, ada yang khosotun, ada yang khusus. Kita bahas yang pertama dulu. Farrahimul amatu ya kekerabatan yang umum hiya ar-rabitud diniyatu al-islamiyatu adalah kekerabatan karena atau adalah ikatan agama Islam allati tarbitu jami'a afrodil muslimina yang mengikat seluruh individu kaum muslimin ba'dahum bi ba'din sebagian di antara mereka dengan sebagian lainnya fi jami'i aqtaril ardi di seluruh penjuru dunia wa hadhihi rabitatu diniyatu dan ikatan agama ini hiya ni'matul kubra adalah nikmat yang besar allati an'amallahu taala yang Allah telah memberikan nikmat biha dengan ikatan agama itu tadi alal muslimina
terhadap kaum muslimin. Hatta soru biha, hingga kemudian jadilah dengan ikatan agama itu tadi ikhwatan, ya, ikhwah. Apa itu ikhwah? Nanti kita jelaskan ya. Kama qala subhanahu wa ta'ala, sebagaimana firman Allah subhanahu wa ta'ala, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, innamal mu'minuna ikhwah. Ya, sesungguhnya orang-orang beriman itu bersaudara, ya, dalam Quran surat Al-Hujurat ayat 10 ya. Lalu kemudian wa kama qala, dan sebagaimana juga firman Allah, fa asbahtum bi ni'matihi ikhwana, ya. Dan maka jadilah kalian dengan nikmat Allah itu sebagai saudara. Quran surat Ali Imran ayat 103 ya. Jadi ya. Pakai toge. Ya. Ya, jadi di sini ya seperti Tata sampaikan di awal tadi bahwa penulis kitab ini membagi silaturahim atau hubungan kekerabatan itu menjadi dua ya. Ada yang umum, ada yang khusus. Nah, yang umum ini mungkin kalau bagi kita selama ini lebih sering menggunakan istilah silah ukhuwah gitu ya. Jadi sama aja lah ya, cuman perbedaan istilah. Silah ukhuwah kalau yang kemudian di sini dikatakan sebagai silaturahim yang am gitu ya, atau kekerabatan yang sifatnya umum. Tapi umum ini pun bukan sesuatu yang random ya. Ternyata keumumannya ini karena skopnya lebih luas. Dia mencakup ikatan keagamaan seluruh kaum muslimin. Artinya apa? Semua orang yang beriman itu sebenarnya adalah kerabat kita secara umum, gitu ya. Ini kemudian disandarkan ya kepada Quran surat Al-Hujurat ayat 10 dan Quran surat Ali Imran ayat 103. Ada kata-kata ikhwah dan juga ada kata-kata ikhwan gitu ya. Yang kemudian dikatakan juga di sini itu merupakan sebuah nikmat kubro ya. Kalau nikmat kubro itu bukan berarti cuma ini ya. Di dalam kajian-kajian yang lain, para guru itu sering menjelaskan, ini adalah bagian dari nikmat terbesar, ini adalah bagian dari nikmat terbesar, gitu ya. Nah, salah satu... Nggak tahu, kipasnya sini. Nikmat terbesar yang lain nih yang kita tahu gitu ya dari penjelasan para guru itu adalah nikmat usia ya, nikmat waktu itu sendiri. Kemudian juga adalah keimanan. Lalu ternyata di sini memang nikmat keimanan itu diwujudkan dalam bentuk adanya ukhuwah Islamiyah di antara orang-orang beriman itu sendiri. Nah, apa yang kemudian kita bisa ambil dari Quran surat Al-Hujurat ya ayat 10 ini? Pertama kita lihat belakangnya dulu ya. Ikhwah ya. Ikhwah itu sebenarnya apa? Jadi ikhwah ini adalah bentuk jamak dari kata ya. Dalam bahasa Arab itu tentu adalah saudara ya artinya. Tapi ternyata jamak dari itu bukan hanya ikhwah. Bisa juga ikhwan. Jadi ikhwan, ikhwah itu secara bahasa artinya sama. Bentuk jamak dari atau saudara-saudara laki-laki ya, saudara-saudara laki-laki lebih pasnya gitu. Tapi kemudian kalau ikhwan itu lebih kepada hubungan yang dekat seperti hubungan pertemanan atau sahabat ya, kayak bestie gitulah ya kalau ikhwan itu. Tapi kalau ikhwah itu lebih seperti gambarannya itu ya, kedekatannya itu seperti saudara nasab. Seperti saudara yang senasab atau seperti saudara kandung. Ya kan biasanya itu lebih dekat lagi ya, udah tahu tuh kebiasaan-kebiasaannya, udah tahu aib-aibnya bahkan gitu kan ya kalau sama saudara kandung saking hidupnya bareng gitu kan ya. Tapi kok di sini kemudian dikaitkan dia dengan kaum mukminin gitu ya. Kok bisa orang-orang beriman itu dikatakan ikhwah? Orang-orang beriman itu dikatakan seperti terikat satu dengan yang lain itu seperti saudara senasab atau saudara kandung. Karena ternyata memang seperti itulah penggambarannya. Dan ini dipertegas dengan ada kata innama di depan gitu ya. Innama ini di sini menurut para mufasir adalah memiliki makna hasyr atau makna pembatasan. Jadi seolah-olah digambarkan tidak ada bentuk persaudaraan apapun kecuali karena landasan keimanan. Ya. Jadi tidak ada ikhwah, ya, tidak ada persaudaraan yang dekat seperti persaudaraan saudara kandung, kecuali mereka itu memang adalah sesama mukmin, gitu ya. Ini seolah-olah menegasikan, gitu ya, menegasikan nggak ada tuh atau nggak ada gunanya tuh persaudaraan kalau bukan karena landasan iman.
Bahkan kalau di dalam syariat Islam sendiri, persaudaraan karena nasab itu bisa terputus karena perbedaan agama. Ya. Misalnya ada yang kemudian murtad, maka otomatis terputus persaudaraan mereka di dalam Islam. Otomatis hukum-hukum turunan setelahnya pun menjadi tidak berlaku ya, misalnya waris gitu ya. Bahkan jangankan kepada saudara kan ya kalau seperti itu. Orang tua dengan anak saja gitu ya. Kalau kemudian salah satu pihak itu murtad, hubungan mereka seolah-olah tidak ada, putus langsung gitu ya. Nah, maka di situ juga mengindikasikan memang ikatan akidah ini jauh lebih agung, jauh lebih mulia dibandingkan ikatan sekadar ikatan rahim gitu ya. Kemudian di bagian berikutnya dijelaskan tentang wujud real ukhuwah Islamiyah itu seperti apa ya. Yajibu silataha bitawadi wa tanasuhi. Harus ya menjalin hubungan atau interaksi yang penuh dengan kasih sayang serta saling memberi nasihat. Nah, di antara sesama orang-orang beriman ternyata harus kita munculkan tuh ya sikap saling mengasihi, saling menyayangi, memberi nasihat gitu ya. Kemudian juga wal adli bil insafi, harus bisa berlaku adil ya, harus bisa berlaku adil kepada mereka di mana apa gitu ya, bukan memberi sama rata gitu ya. Kalau memberi sama rata itu adil versi sosialis gitu ya. Tapi keadilan yang dimaksud di sini adalah memenuhi hak-hak mereka dan tidak berlaku zolim terhadap mereka. Kemudian wal qiyami bil huquqi wal al wajibati wal maslahati. Ya, ini dipilih lagi untuk memenuhi berbagai hak mereka yang diwajibkan serta kemudian mengupayakan kemaslahatan mereka. Gitu ya. Kita tuh peduli terhadap mereka. Kita lihat apa sih yang mereka butuhkan, kita bantu. Ya. Wadifa'i anha, dan membela diri mereka fil ghaibi, entah ketika kita tidak bersama-sama, wasyahadati, atau kita itu saling menyaksikan, jahdal istita'ah, sesuai dengan kemampuan kita atau semaksimal yang kita bisa. Ya. Jadi seperti itu ya, ukhuwah Islamiyah atau silaturahim yang umum yang menurut penulis kitab ini, kita harus saling mengasihi, saling menyayangi, saling menasihati, berlaku adil, memenuhi hak, mengupayakan kemaslahatan mereka dan membela mereka. Entah kita hidup bersama, saling lihat, saling kenal, atau dalam kondisi gaib sekalipun. Ya. Misalnya kita terpisah jarak yang sangat jauh ya dengan muslim-muslim yang ada di Palestina, di Gaza ya, atau kemudian yang lebih dekat gitu ya, para pengungsi Rohingya yang ada di Aceh, itu kan kita istilahnya gaib ya dengan mereka, itu tidak ketemu gitu ya. Tapi hal-hal ini harus kita penuhi. Terkait dengan keadilan pun adalah termasuk bagaimana kita bisa menyuarakan ya hak mereka sebagai manusia, hak mereka sebagai hamba Allah yang kemudian banyak direnggut paksa saat ini gitu ya. Jadi itu ikhtiar yang bisa kita lakukan untuk mewujudkan ukhuwah Islamiyah atau silaturahim yang umum ini sendiri. Lanjut ke silaturahim yang khasah ya atau yang khusus. Apakah itu hiyal qarabatu allati tarbitu afrodal usrati ba'dahum bi ba'din, adalah kekerabatan yang mengikat individu keluarga sebagian di antara mereka dengan sebagian yang lain. Kal ubuwati, seperti hubungan kebapakan, wal umumati, dan hubungan kebibian atau kepamanan dari jalur ibu dari jalur bapak gitu ya. Wal huulati, dan hubungan kebibian atau kepamanan dari jalur bapak gitu ya. Wahadhihi rahimu al-khasatu, dan kekerabatan yang khas ini atau khusus ini, tajibu silatuha bima tusilu bihi rahimul amah. Ya, wajib untuk kemudian menghubungkan mereka seperti kita menghubungkan kekerabatan yang umum tadi. Nah, berarti hal-hal yang di atas tadi itu wajib juga kita lakukan kepada kerabat ya, kerabat yang memang kerabat terhubung nasab atau rahim itu tadi gitu ya. Wa tazidu 'alaiha, dan ditambahkan atas apa-apa yang tadi itu, bil infaqi 'alal aqaribi ya, berupa apa? Memberikan nafkah kepada kerabat. Wa mazidil inayati, dan juga tambahan perhatian atau perhatian yang lebih, bitafaqqudi ahwalihim inda zalatihim,
Dan juga kemudian apa, menanyakan kondisi mereka ketika memberikan perhatian serta menanyakan kondisi mereka ketika mereka alfa. Nah, jadi ini bahan bahan muhasabah lah ya, bahan muhasabah. Sudah enggak kita melakukan hal itu kepada keluarga? Kadang mungkin bisa jadi kepedulian kita itu lebih kepada sesama pejuang dakwah gitu ya, sesama teman-teman ngaji gitu ya. Kita kemudian merasa lebih dekat. Emang iya, karena suasana keimanan itu kan dibangun ya di dalam jamaah. Tapi kepada keluarga justru kewajibannya itu sama seperti kewajiban dengan sesama pengemban dakwah dan ada tambahannya. Bisa jadi kemudian berupa pemberian nafkah atau kemudian kita itu perhatiannya harus lebih-lebih lagi. Ya, ini apa ya, kayak pengingat untuk diri Tata sendiri deh ya. Silahkan Antuna juga renungkan ya bagaimana kemudian kepada keluarga masing-masing selama ini gitu ya. Dan dari pengamalan silaturahim seperti yang dijelaskan tadi ya, baik yang umum maupun yang khusus, maka itu takuna bi isoli ma amkana minal khair, yaitu akan memungkinkan untuk hadirnya kebaikan, wa dafa'a ma amkana minasyari, dan memungkinkan kita terhindar dari keburukan bihasbit ta'ati wal istita'ati, sesuai dengan tingkat ketaatan serta kemampuan kita. Ya, jadi memang ibrohnya sangat besar. Lanjut ini di bagian akhir ini lebih kepada dalil-dalil ya, dari paragraf berikutnya sampai akhir ini dalil-dalil seputar silaturahim itu sendiri ya. Yang pertama di dalam Quran surat Muhammad ayat 22 sampai 24 ya ini kalau tidak salah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Fahal asaitum in tawallaitum an tufsidu fil ardi wa tuqatti'u arhamakum. Ya. Apakah kalian mengira jika kalian berkuasa, kemudian kalian melakukan kerusakan di muka bumi dan kalian memutuskan hubungan rahim ya atau silaturahim itu sendiri, ulaika alladzina la'anahumullah fa'asammahum wa a'ma absarahum. Mereka itu adalah orang-orang yang Allah melaknat mereka, yang kemudian Allah menjadikan tuli serta buta penglihatan mereka. Afala yatadabbaruna al-Qur'ana am ala qulubin aqfaluha. Ya. Jadi apakah kemudian ditanya nih ya sama Allah, apakah kalian tidak memperhatikan Al-Qur'an atas fakta bahwa ada hati-hati atau jiwa yang kemudian terkunci. Jadi luar biasa ya ketika kemudian seorang itu punya amanah berkuasa di bumi ini, tapi kemudian mereka berbuat kerusakan, kemudian mereka juga diberikan nikmat kubro itu tadi ya berupa silaturahim, tapi kemudian mereka memutusnya. Nah, maka mereka itu adalah orang-orang yang dilaknat Allah. Bentuk laknatnya itu apa? Mereka dibuat seolah-olah tuli, mereka dibuat seolah-olah buta. Ini bukan kemudian tuli buta secara harfiah, tidak bisa melihat, tidak bisa mendengar ya, tapi mereka tertahan dari banyak kebaikan, dari banyaknya petunjuk ya yang sudah Allah serahkan di muka bumi ini. Mereka terhalang dari hal itu. Jadi apa? Mereka akan tersesat. Ya. Padahal petunjuk-petunjuk Allah itulah yang kemudian membuat hidup kita terang benderang, kita tahu akan melakukan apa, ya kita tahu jalan menuju surga. Tapi kemudian ternyata kita dibutakan serta ditulikan dari hal itu. Lalu kemudian dalam hadis ya yang dicantumkan di dalam As-Sahihain ya, dalam kitab Sahih Bukhari dan Sahih Muslim dari Jabir bin Mut'im ya, disampaikan di sini ya sabda Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam, la yadkhulul jannata qati'ur rahim ya. Tidak akan masuk surga ya seorang yang memutuskan ikatan rahim. Apakah benar-benar tidak akan masuk surga? Ya, ternyata penjelasannya di bawah itu ya dijelaskan. Makna la yadkhulu ya, la yadkhulu itu adalah bukan berarti tidak masuk surga sama sekali. Tapi dia tidak akan la yadkhuluha ma'asabiqin. Mereka tidak akan dimasukkan ke surga bersamaan dengan orang-orang yang awal masuk surga.
bal yata'akhkharu dukhuluhu ta'khiran munasiban limuddati uqubatihi. Tapi mereka akan diakhirkan masuk surganya sesuai dengan masa iqab mereka di neraka. Jadi mereka disiksa dulu di neraka karena dosa-dosanya atau kemudian perbuatannya di dunia yang memutus silaturahim itu tadi, dan setelah habis masa penyiksaannya itu barulah kemudian dia akan dimasukkan ke surga. Kenapa dia harus disiksa dulu gitu ya? Karena bisa babi tafridihi fil wajibi wa irkabil muharrami min qat'i ma ammarallahu bihi an yusila. Ya karena itu dosa yang dia lakukan itu ya. Ada kesembronoan ya dalam kewajiban serta malah mereka melakukan keharaman. Kemudian itu tadi hukumannya ya. Kemudian keutamaannya juga ada di dalam kitab Sahih Bukhari dan Muslim. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Man ahabba an yubsata lahu fi rizqihi." Barang siapa yang mau ya, yang pingin kemudian rizkinya itu diluaskan, wa yunsa alahu fi asarihi, yang kemudian juga dipanjangkan pengaruhnya atau dipanjangkan pengaruhnya, fal yasil rahimah, ya maka sambungkanlah silaturahim itu gitu ya. Artinya apa ya, kata-kata yunsa alahu fi asarihi itu artinya yu'akharu lahu fi umrihi, dipanjangkan umurnya. Kemudian kenapa kemudian dipanjangkan umurnya? Kalau kita kan selama ini mengetahui ya, kalau orang ada yang mungkin ulang tahun atau kirimin doa, jangan didoain panjang umur gitu ya. Doain dikasih keberkahan umur gitu ya. Ternyata kalau di sini malah maknanya memang diberikan umur yang panjang. Tapi umur panjangnya ini karena kemudian diawali dari dia melakukan silaturahim itu sendiri ya, memenuhi hak-hak keluarganya dan seterusnya, maka usianya yang panjang itu adalah usia yang diberkahi gitu ya. Bi anna yubarakallahu fi rizqihi wa umrihi. Maka karena Allah memberikan berkah pada rizki dan pada usianya ya, rizki yang diluaskan, usia yang dipanjangkan, Allah berikan berkah di situ. Maka kemudian Allah akan memberikan taufik ya, taufik berupa amal solih yang tidak akan bisa dilakukan oleh orang lain kecuali orang-orang yang memang diberikan keberkahan usia serta rizki itu tadi. Jadi ini bukan, sebentar ya, Fatih. Ya, ya, jadi ini bukan sekedar umur yang panjang kemudian menjadi sumber masalah gitu ya, karena banyak juga orang yang umurnya panjang tapi dia tetap dalam kekufuran, dia tetap dalam gelimang maksiat dan lain sebagainya ya. Justru ada privilege pada mereka, usianya yang panjang itu justru punya kesempatan lebih untuk melakukan amal solih yang tidak bisa dilakukan oleh orang lain gitu ya. Kemudian ada hadis qudsi di sini ya, hadis qudsi yang diriwayatkan oleh Imam At-Tirmizi. Qala Allahu azza wa jalla, Allah berfirman, "Anallaha", bahwasannya Allah, wa anar rahman. Ya, afwan ya, bukan anallaha. Ana Allah, ya. Aku adalah Allah, wa ana ar-Rahman, dan aku adalah ar-Rahman. Khalaqtur rahima, aku menciptakan rahim, wa syaqaqtu laha isman min ismi, dan aku memberikan nama pada rahim itu tadi dari namaku.
Faman wasolaha wasoltuhu. Dan maka barang siapa yang menyambungnya, aku akan menyambungnya, gitu ya, menyambung rahmat baginya. Waman qata'aha qata'tuhu. Dan barang siapa yang memutusnya, aku akan memutusnya. Apa yang disambung dan apa yang diputus itu adalah rahmat dari Allah. Ya. Rahmat serta rahim dari Allah. Gitu ya. Jadi maksudnya apa? Bahwa Allah itu menciptakan rahim, seperti yang kita bahas tadi ya, rahimnya perempuan itu, dan diberikan nama itu yang seakar kata dengan asma Allah Ar-Rahim, ya, makanya dikatakan itu dari namaku, katanya Allah. Maka harusnya kita memanfaatkan atau kemudian menyikapi, ya, menyikapi rahim itu sendiri serta hubungan karena rahim itu sesuai dengan apa yang Allah ridhoi. Ya, ini kita harus menyambungnya. Dan yang terakhir ya dari sini mungkin ya. Oh, nanti masih ada di belakang. Tentang apa sih yang dimaksudkan dengan silaturahim itu gitu ya. Ada di dalam hadis riwayat Imam Bukhari ya. Laisal wasilu bil mukafa'i ya. Bukanlah al-wasil atau yang menyambung silaturahim itu dicukupkan ya dengan mereka itu sekedar saling menghubungi atau interaksi. Ya walakin al-wasilu allazi idza quti'at rahimuhu wasolaha. Akan tetapi yang dikatakan al-wasil atau yang menyambung silaturahim itu adalah orang yang jika terputus hubungan rahimnya, maka dia menyambungnya. Artinya apa? Kalau kemudian kita gitu ya, misalnya Tata punya hubungan rahim dengan si fulanah gitu ya. Kemudian Tata mengunjungi dia atau mungkin Tata itu ngasih apa gitu ke dia ya. Kemudian dia juga melakukan hal itu ke Tata. Itu bukan bukan apa ya, bukan menyambung silaturahim yang dimaksudkan di sini atau juga tidak termasuk Tata itu sedang menyambung silaturahim yang putus. Misalnya terakhir ketemu sama dia setahun yang lalu nih, terus sekarang ketemu lagi gitu ya. Terus itu dikatakan menyambung silaturahim bukan gitu sebenarnya. Itu sedang menjalin biasa aja. Itu justru adalah kewajiban yang biasa, saling mengunjungi, saling kemudian memberi hadiah dan lain sebagainya. Tapi yang dikatakan al-wasil ya, yang kemudian akhirnya orang yang melanggarnya itu nanti bisa berdosa adalah yang memutus ya, benar-benar memutus. Jadi sudah mungkin ada masalah mungkin ya atau ada sikap buruk dan ada niatan untuk tidak menjalin hubungan dengan orang-orang itu tadi, kemudian ada yang berusaha untuk menyambungnya. Nah, itulah yang dikatakan sebagai al-wasil itu tadi. Nah, ini terlihat ya dari hadisnya Rasulullah ketika ada seorang laki-laki yang cerita ya curhat ketika ada kerabatnya yang memutuskan silaturahim. Tapi ketika kerabatnya itu memutuskan silaturahim, dia itu tetap berusaha untuk bersikap baik gitu ya. Dia tetap datang, tapi dia tetap ya berusaha lah memperlakukan sebagaimana mestinya. Tapi kemudian tetap aja tuh jelek sikapnya mereka. Maka apa jawaban Rasulullah terhadap curhatan laki-laki itu? In kunta kama kulta, jika engkau seperti yang engkau katakan, faka'annama tusafuhum al-malla ar-ramada al-harra. Maka seolah-olah engkau itu sedang menaburkan debu panas. Wala yazalu ma'aka minallahi zahirun alaihim. Dan tidak akan terhenti bersamamu penolong dari sisi Allah. Madumta ala zalika. Selama engkau melakukan hal itu. Jadi artinya kalau ada kerabat kita, keluarga kita yang berlaku buruk ya, yang hendak memutus silaturahim, kita balas saja dengan kebaikan. Kita sambung, 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 sambung gitu ya. Karena seperti kita sedang menaburkan debu panas. Artinya apa? Kita tuh mensucikan diri kita, mensucikan dosa-dosa kita gitu ya. Dan Allah lah yang akan menjadi penolong bagi kita atas urusan tersebut gitu ya. Dan terakhir gitu ya, tentang bagaimana balasan bagi orang-orang yang memutus silaturahim, berarti ini pelakunya ya. Kalau tadi kan adalah ganjaran kebaikan bagi yang menyambung, maka bagi pelaku qat'ur rahim, maka mereka itu ya dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam At-Tirmizi dikatakan ma min dzanbin ajdaru an yu'ajjilallahu li sahibihi al-uqubah fid dunya ma'a ma yaddakhiru lahu fil akhirah minal baghi wa qati'atir rahim gitu ya. Jadi dosa-dosa ya, atau maksiat yang kemudian Allah akan percepat iqabnya atau sanksinya atau azabnya di dunia tanpa menghilangkan balasannya nanti di akhirat. Itu ada dua, yakni sifat atau perbuatan aniaya dan memutus silaturahim. Jadi dapatnya double gitu ya, 2 kali disiksa Allah, 2 kali diazab
dunia dan akhirat ya, nauzubillah min dzalik. Dan yang ngerinya lagi gitu ya, pada orang-orang yang berlaku ini ya, memutus silaturahim tadi itu, doanya itu tertolak ya. Sampai kemudian di dalam salah satu majelis Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu itu pernah ya, sebelum dia kemudian ngomong, sebelum kemudian dia menyampaikan hikmah-hikmah di dalam majelisnya, Ibnu Mas'ud itu bilang, yang pelaku pemutus silaturahim ya, barang siapa yang memutus rahim, mohon meninggalkan majelis ini. Jadi diusir, disuruh pergi. Ya, disuruh pergi karena apa katanya? Wa innama abwabas sama murtajatun duna qati'ir rahim. Karena nanti di dalam majelis ini kami ini mau berdoa, mau minta sama Allah, mau memohon sama Allah. Dan kalau ada orang yang memutus silaturahim di sini, nanti doa kami ditolak. Pintu langit tidak akan terbuka. Jadi yang memutus silaturahim tolong keluar gitu loh, diusir sama Ibnu Mas'ud. Ya, Masya Allah. Jadi seperti itulah ya gambaran bagaimana kita harus membangun hubungan dengan keluarga, kerabat kita yang terhubung dengan rahim, maupun tadi ya kekerabatan umum, yakni kepada sesama orang-orang beriman yang ternyata masing-masing satu dengan yang lainnya memiliki hak ya, dan hak satu pihak itu menjadi kewajiban pihak yang lain, dan bagaimana juga ada kemuliaan, keutamaan bagi orang-orang yang menyambung silaturahim dan siksaan yang begitu besar bagi orang-orang yang memutus silaturahim. Ya. Silakan, mungkin ada yang mau didiskusikan dulu untuk ini. Ya, silakan dari Al-Fatihah, mungkin ada yang mau didiskusikan dari pembahasan tentang silaturahim ini. Ada Al-Fatihah yang mau bertanya? Siapa mungkin Mbak yang mau bertanya ya? Mengenai bagaimana kalau ada gitu ya, jadi bukan dua pihak ini yang memutus silaturahim, tapi ada satu orang yang menyebabkan dua pihak berputus silaturahim gini. Misalnya gini, kita mengupayakan agar ada orang yang mengupayakan untuk seseorang itu tidak berhubungan lagi dengan orang lain karena bermaksud menghindarkan kemadorotan gitu. Itu gimana bahasa? Iya, jadi banyak ya memang kejadian kayak gitu. Tata beberapa kali pernah ditanya, ih gimana ya, ini rasanya tuh pingin diislahkan gitu ya, pingin di ini, tapi nanti malah kita kena getahnya juga, kita jadi ikut dimusuhi. Kita juga nanti jadi tidak disukai dan lain sebagainya. Misalnya akhirnya kita terhalang ya melakukan kebaikan itu. Padahal tadi kan dikatakan ya, yang termasuk nanti akan mendapat celah dari Allah itu adalah orang-orang yang tidak menaruh kepedulian. Padahal kan efek dari putusnya silaturahim itu kan sebesar itu tadi ya, bisa sampai merusak peradaban dan lain sebagainya. Maka ketika sekarang peradaban ini begitu rusak, begitu rapuh ya, kita mungkin tidak perlu heran ya, karena hubungan di antara kerabat, keluarga itu sendiri sebegitu buruknya. Mungkin bukan keluarga kita ya, alhamdulillah bukan keluarga kita, tapi keluarga-keluarga muslim yang lain banyak sekali gitu ya. Kalau kita membuka mata di sekitar kita pasti ada. Nah, kalau kemudian kita serius ya ingin mengamalkan syariat Allah, mestinya kan kita tidak mengikuti tadi ya godaan-godaan untuk yang mencegah diri kita gitu ya. Hanya karena kemudian takut kena imbasnya. Ya, ini pengingat sih untuk semua gitu ya. Alhamdulillah kalau dari pengalaman pribadi Tata atau yang pernah Tata lihat gitu ya. Alhamdulillah Tata dikelilingi oleh keluarga yang sangat peduli terkait hal-hal seperti ini. Jadi maksudnya mungkin kalau orang ngelihat kita tuh kayak keluarga besar ya, ini bukan keluarga kecil, keluarga besar ya yang kemudian mungkin nanti itu dengan bibinya, dengan sepupu-sepupu dan lain sebagainya. Ada itu yang sampai kemudian masalahnya tuh sampai mau ngelaporin ke polisi gitu loh. Mau mengadukan ke polisi gara-gara urusan dugaan pencurian apa segala macam gitu kan ya. Yang kemudian akhirnya membuat Tata sangat bersyukur itu adalah kepedulian satu sama lain. Ini bahaya nih kalau dibiarin ya. Kalau masalah hati yang terluka mungkin kita tidak bisa mengobati
mengobati ya. Mhm. Tapi bagaimana kemudian kita memastikan silaturahim itu tidak terputus sampai kemudian diadakan rembuk keluarga. Jadi kalau misalnya kita sendiri Syifa, memang susah. Kalau Mhm. misalnya kita cuma datang sebagai personal gitu ya, Mhm. apalagi kita yang anak kecil misalnya gitu, masih dianggap akan selalu dianggap anak Iya kecil gitu sampai betul. kita punya cucu nanti mungkin gitu kan ya. Jadi yang kemudian waktu itu dilakukan, seingat Tata adalah kita menghubungi pihak yang tertua, pihak yang paling Mmm. tua di garis keluarga itu gitu ya, Mhm. yang kemudian, apa ya, Tata sama Abinya Fatih itu kayak mengumpulkan info gitu ya dari kedua belah pihak, ini gimana sih duduk perkaranya gitu kan, terus disampaikan kepada tetuanya gitu ya, yang kemudian paling dituakan, kemudian dipanggil itu semua anggota keluarga, dari kedua garis keturunan itu gitu ya, untuk kemudian ditabayun gitu loh. Tabayun sih Mhm. modelnya bukan bukan yang di sidang diceramahin atau gimana, bukan gitu ya, tabayun, "Ini gimana sih ceritanya ini gimana ceritanya?" Dan diminta untuk berdamai. Alhamdulillah sih islah ya, damai gitu, walaupun Tata yakin dari sisi perasaan pasti masih sakit hatinya mungkin masih tertinggal, masih ada, tapi setidaknya silaturahim itu tidak terputus dari hal itu. Jadi, tetap harus kita, persatukan lagi, harus kita sambung silaturahim yang terputus itu. Jangan sampai karena kekhawatiran kita akan ikut kena getahnya, kita menghindar dari hal itu, tapi tentu perlu dipikirkan ya uslub atau wasilah yang terbaik. Biasanya di setiap keluarga itu secara tidak langsung ya, pasti ada kesepakatan siapa sih orang yang paling didengar. Siapa yang Mhm. kemudian dituakan, yang punya bargaining position paling tinggi. Itu bisa jadi anak laki-laki tertua, bisa jadi kemudian orang yang paling tua, bisa jadi bahkan yang kemudian anak anak perempuan yang paling kecil misalnya Mhm. ya, tapi kemudian memang posisinya dia di keluarga itu penting gitu. Mmm. Ya itu salah satu uslubnya sih. Jadi jangan khawatir karena, tadi kita kan sudah diingatkan ya, efeknya itu bisa merembet ke mana-mana, Mhm. merembet ke masyarakat, merembet ke keluarga itu sendiri. Mmm. Terlalu terlalu banyaklah yang Tata saksikan ya, Tata Mhm. saksikan sendiri. Termasuk bagaimana kita harus mengedepankan, husnuzon gitu kan kepada Mhm. keluarga gitu. Menggunakan cara-cara yang ma'ruf dalam komunikasi. Ketika pun melakukan muhasabah jangan sampai menghilangkan haibah mereka ya di hadapan keluarga yang lain, tetap penuhi haknya gitu. Mhm. Atau kita tahu track record keluarga kita ini buruk gitu ya, Mhm. kayak kayak arisan keluarga deh, ya arisan keluarga itu tuh bisa menyatukan, bisa menghancurkan juga kalau kemudian tidak dilandaskan pada keimanan dan ketakwaan kepada Allah gitu ya. Mhm. Jadi ya banyak banyak momen kita bisa mengamalkan apa yang dibahas di kitab ini ya. Iya, masyaallah dari penjelasan yang sangat luar biasa, sebegitu detailnya Masya Allah. Allah menurunkan syariat gitu ya. Dari Allah Al-Hakim, Allah Al-Khabir ya Mbak, Masya Allah. Mudah-mudahan Allah mampukan kita untuk mengimplementasikannya, untuk menjalankan apa yang telah Allah syariatkan. Dari Awak TV ada yang mau bertanya mengenai silaturahim ini? Dari Mbak Lala, biasanya Mbak Lala langsung ditanya. Ada Mbak Lala, Mbak Yeti, Mas Salimah, sama Teh Neni. Ya, belum ada mungkin ya. Tapi memang apa ya, kalau dari segi fakta-fakta hal sepele gitu yang bisa memutus silaturahim sekarang udah banyak banget yang Mbak Teh. Banyak banyak banget. Menyedihkan sekali gitu ya. Ya gitu, sampai pada hal yang membuat kita sedih bahkan apa ya, ya kita menjadi bagian dari keluarga yang kadang harus gimana gitu untuk Iya, menyatukannya kembali sih. dan apa ya, kita tuh harus peka. Ini mungkin Tata sharing karena pengalaman di keluarga sendiri mungkin ya. Mhm. Termasuk kan sering kali ya, gosip paling enak itu adalah gosipin keluarga sendiri, ya enggak? Mmm. Iya. Jadi momen momen kumpul keluarga, misalnya ada anggota keluarga yang nggak datang, yang Mmm. tidak ada di tempat, wes dialah yang digosipin. Itu kayak sudah menjadi mafhum yang, apa ya, orang-orang tuh kayak udah ngeh gitulah ya, Mhm. hukumnya itu seperti itu gitu, seolah-olah begitu. Jadi misalnya kadang tuh Tata lagi ngumpul sama keluarga,
Tata misalnya ada keluarga ngumpul gitu kan ya. Terus nanti kita misalnya telat datang nih, Tata sama Bia Fatih telat datang. Itu kadang tuh diingetin di grup, ayo sini sini, Umu Fatih, Abi Fatih datang nih, nanti kalian digosipin di sini. Nah, kayak gitu kan ya bahasanya gitu kan. Tapi pada kenyataannya memang iya. Yang tidak datang ikut ngumpul pasti akan digosipin. Nah, maka kita sebagai orang yang ada di majelis itu harus bisa memutus tuh benih-benih putusnya silaturahim itu, atau benih-benih yang bisa menghilangkan rasa kasih sayang, rasa kepedulian dengan sesama keluarga. Yang kalau kemudian ada nih di keluarga yang lain itu tetap pernah dapat cerita. Ini bahkan apa ya kalau kita bilang ya, ketika kalau saudara-saudara perempuan gitu ya, ini kan biasa saudara-saudara perempuan ini pada ngumpul gitu ya, mungkin masak kah atau ngapain gitu ya, itu sering banget gosipin ada saudara laki-lakinya ceritanya. Saudara laki-lakinya yang dianggap begini, 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 dan seterusnya. Nah, akhirnya awalnya nih semuanya tuh kayak menikmati lah ya, menikmati gosipan itu ya, ikut-ikutan di dalam gosip itu. Tapi akhirnya pada satu titik ada satu orang yang ngeh, ini kalau dibiarin bahaya nih gitu ya, bisa bisa sampai kemudian merusak hubungan antar saudara, dan ternyata memang akhirnya efeknya itu ke rumah tangga saudara laki-lakinya. Akhirnya rumah tangga saudara laki-lakinya itu ikut terguncang gara-gara ya berbagai konspirasi yang disusun oleh saudara-saudara perempuannya gitu kan ya, bagaimana mereka mau begini begitu ke saudara, kayak didikte gitulah ya, dipengaruhi saudara laki-lakinya. Akhirnya ipar mereka ya, istrinya saudara laki-lakinya itu merasa, ini nih kenapa suami saya tuh kayak lebih pro ke saudara-saudaranya gitu, bukan ke saya dan seterusnya gitu ya. Jadi hal-hal kayak begitu gitu ya, hal-hal yang mungkin biasa dikerjakan, cuma ngomongin saudara sendiri, ini kan untuk kebaikannya keluarga sendiri gitu ya. Jadi kadang ada momen kita tuh nggak perlu ikut campur dalam urusan keluarga itu. Kita nggak perlu kemudian cawe-cawe di situ gitu ya, ketika memang tidak dimintai pendapat. Karena kadang justru di situlah benih-benih putusnya silaturahim itu tadi. Sampai yang terakhir kita dengar itu sudah sampai mau ada perceraian dan lain sebagainya, karena tidak tahan itu iparnya itu dengan sikap ipar-ipar perempuannya yang sering membahas-bahas keluarganya di dalam forum kecil mereka itu gitu ya. Nah, jadi akhirnya Tata ngelihat, oh syukur tuh ada satu orang yang ngeh gitu kan, ada satu orang yang ngeh kemudian meng-cut ya, meng-cut kebiasaan itu dan justru mengajak mereka, justru tugas kita ini nih harusnya ini apa namanya, mengingatkan saudara kita. Harusnya kita bantu nih saudara kita, jangan kemudian kita gosipin atau istrinya kita gosipin juga dan seterusnya gitu. Jadi memang harus ada pihak yang mengambil sikap tegas, itu harus ada. Jangan kemudian ya kita karena tidak enakan. Ya kalau kita sendiri tidak sanggup ya balik lagi ke yang tadi ya, cari orang lain yang bisa menjadi kepanjangan lisan kita untuk meluruskan keadaan. Ngeri sih ya efeknya memutus silaturahim itu. Banyak sekali hal-hal mengerikan terjadi itu. Mudah-mudahan kita dimampukan oleh Allah untuk menjadi al-wasil ya, Mbak. Bukan malah pemutus gitu ya. Ya, Oke. Dari Watifillah, mungkin belum ada pertanyaan. Bata mau dilanjutkan atau waktunya tinggal sedikit ya, sedangkan ini pembahasan zinanya ada lumayan ya, ada cukup banyak insight, jadi bukan sekedar zina itu haram, tapi kemudian efek zina itu sendiri bagi keluarga, juga bagi masyarakat luas ya, peradaban pada umumnya. Jadi mungkin nanti kita akan bahas pekan depan aja ya, sekaligus nanti lanjut ke pembahasan tentang talak mungkin. Dari Mbak ada pesan khusus gitu, atau misalnya satu hal yang ingin disampaikan terutama mungkin berkenaan silaturahim yang ingin Mbak tekankan gitu. Ya seperti yang tadi mungkin ya, ibroh besar ya, pengingat bagi kita bahwa oke, kita melakukan aktivitas dakwah keluar ke masyarakat, tapi jangan pernah melupakan kerabat langsung kita gitu ya, hubungan yang terhubung dengan rahim, dengan diri kita, sehingga seolah-olah kita ini
apa ya, bagus di luar, tidak bagus di dalam gitu ya. Jadi banyak sekali kemudian nasihat yang pernah kita dapatkan dari para guru ketika seseorang itu tidak beres urusan di dalamnya, ya urusan keluarganya, pasti dakwahnya juga tidak beres. Begitu juga ketika dakwahnya asal-asalan, ya terlihat dari dakwahnya yang tidak benar, pasti itu menjadi indikator ada masalah di dalamnya. Maka ya ini menjadi renungan juga untuk kita ya, jangan-jangan nih gitu ya selama ini kita Allah uji dengan kesulitan dalam dakwah, kita diuji dengan sulitnya matku itu menerima apa yang kita sampaikan. Bisa jadi karena kita tidak menaruh kepedulian pada orang yang jauh lebih berhak dibandingkan mereka. Orang yang seharusnya mendapatkan perhatian lebih dari diri kita. Mungkin tantangannya ada justru pada keluarga atau kerabat dekat itu tadi, kita tidak senantiasa terhubung ya. Mungkin terpisah jarak atau kemudian ketemunya lebih jarang gitu kan ya, atau mungkin apa ya, dia tidak seaktif kontakan-kontakan atau mat'u kita ya dalam bermedia sosial dan lain sebagainya ya. Tapi setidaknya kita tetap berusaha untuk memenuhi hak mereka, menanyakan kabar mereka dan seterusnya. Jadi mungkin kita sama-sama bikin resolusi 2024 nih. Resolusi tahun depan ya bagaimana kita menjalin ya silaturahim itu dengan lebih baik nih. Mungkin bisa di-list tuh ya ini mau kemana, mau menghubungi siapa. Ini Tata juga PR banget nih gitu ya, PR banget karena biasanya mereka pegang HP juga untuk orang-orang yang menghubungi atau orang yang sudah rutin dihubungi. Sedangkan sama keluarga itu cuma di grup. Nah, padahal interaksi di grup itu kan ala kadar ya. Jadi mungkin bisa kita masukkan kepada poin yang ingin kita perbaiki pada diri kita. Bismillah, Masya Allah, luar biasa. Jazakillah khairan kasihan Mbak Ta untuk misalnya yang benar-benar Mbak lebih. Mudah-mudahan Allah mampukan kita untuk senantiasa menyimpan dan kemudian mengaktualisasikannya gitu ya dalam kehidupan kita. Jazakillah khairan kasih untuk Mbak Ta atas waktunya. Mudah-mudahan Allah berkahi ilmu Mbak Ta, Allah berkahi usia Mbak Ta, dan Allah berikan apa dan hati yang berkah. Jazakumullah khairan kasiran untuk ahwat TV semua yang sudah meluangkan waktunya untuk bermajlis pagi ini. Mudah-mudahan Allah senantiasa memberikan limpahan keberkahan dan kesehatan untuk ahwat TV semua. Kita tutup majelis kali ini dengan istighfar. Astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. Doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin di end, Bapak izin pamit.